Bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi dengan saya Yuko. Kali ini kita akan melanjutkan doa nafas. Doa nafas yang kemarin bagian pertama, yang sekarang bagian kedua yang terakhir ya. Khususnya untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan member DNA yang uangnya atau dananya tidak terlihat lagi di MT4 ya. Dan juga ini perusahaan DNA-nya yang diblokir oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin Bapepti, SWI atau siapapun ya, ya. Dan juga siapa-siapa mungkin permasalahannya Bapak dan Ibu merasa tidak adil ya, merasa tidak adil atas pemblokiran ini, karena seluruh member DNA itu yang pertama dananya hilang, yang kedua dananya tidak ada ya, tidak terlihat ya. Dananya tidak terlihat di MT4 dan juga di brokernya tidak terlihat, dan brokernya platformnya di blok ya. Itu permasalahannya kan. Terus regulasinya katanya belum dibuat oleh regulator, dan malah platformnya di freeze, tidak bisa trading, tidak bisa WD. Nah itu kan beritanya kan seperti itu ya. Nah sekarang yang terjadi malah seperti ada trading lalu loss ya, MC ya, seperti itu, sehingga dana Bapak dan Ibu minus ya. Baik, itu secara lahir, secara dohir. Nah, secara batin kan saya yakin Bapak dan Ibu ada yang merasa masih memiliki dana itu ya, secara batin ya. Jadi secara lahir dan secara batin. Baik, ini adalah lanjutan doa nafas yang kedua ya. Semoga doa ini bisa Bapak Ibu lakukan sendiri-sendiri, dan juga bisa Bapak Ibu lakukan jam 00. Jadi bersama-sama bagi Bapak Ibu yang senang berdoa, yang percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang percaya dengan keberadaan Tuhan ya, silakan lakukan doa ini terus-menerus ya. Jangan terpaksa ya. Lakukan, karena doa nafas ini harus dilakukan dengan rileks ya. Jadi saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa berdoa nafas ini terus-menerus ya. Kapanpun pada saat ada momen yang rileks, silakan lakukan doa. Walaupun hanya 5 menit tidak apa-apa. Yang kedua, yang utama adalah apabila Bapak dan Ibu seluruh member DNA ingin berhasil mengumpulkan energi ya, dan energinya ditujukan kepada niat dan kepada DNA ya, itu saya sarankan ya pukul 00 ya, walaupun hanya 1 menit, bisa 5 menit bertahan pukul 00. Silakan lakukan doa yang sudah saya paparkan di doa nafas part 1 dan bagian kedua ini ya, part 2 ya. Oke, saya ulang lagi yang kemarin bahwa doa ini melibatkan yang pertama lahir ya. Lahir itu badan kita, pikiran kita, nah itu masih lahir ya, dan juga batin atau jiwa ya. Lahir ada raga, lahir batin, jiwa dan raga ya, itu sama aja, lahir dan batin atau jiwa dan raga. Yang kedua adalah melibatkan jiwa ya, melibatkan jiwa, bukan perasaan, bukan. Perasaan itu sebagai akibat daripada
pikiran ya. Yang ketiga melibatkan ruh. Nah, ruh itu adalah anugerah sebetulnya. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ruh itu ditiupkan oleh Tuhan pada saat kita masih berada di tahap janin ya. Jadi pada kita di tahap janin terbentuknya kita sebagai lahir dan mulai ada batin ya, maka ditiupkan oleh Tuhan sang penguasa alam semesta, bukan alam semesta lagi, sang penguasa semuanya, sang penyebab semuanya, atau yang diberikan yang memberi hidup ya, itu ruh. Jadi ruh itu ditiupkan, bukan diciptakan. Kalau yang lain diciptakan. Semua yang diciptakan adalah makhluk ya. Termasuk problem-problem DNA. Banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita bahas sebetulnya. Tapi dalam ini kita yang penting kita mengerti dulu bagaimana cara bernafasnya ya. Jadi ada lahir, batin, dan ruh. Ruh itu diri kita ya. Lalu ada pikiran ya. Pikiran itu lahir ya. Jadi kita nanti tidak menggunakan pikiran karena sekali kita menggunakan pikiran maka dia akan berkembang menjadi hayalan ya. Bahkan menjadi hawa ya. Di dalam pikiran ada keinginan-keinginan, ada nafsu, nah ada dendam nantinya, ada was-was. Kita tidak menggunakan pikiran, tapi kita menggunakan rasa. Rasa ini gini, ada rasa lahir, ada rasa batin. Rasa lahir itu misalnya ini kulit kita cubit, terasa sakit, itu rasa sakit. Nah, batin kan nggak mungkin kita cubit kan, batin secara batin. Misalnya terpengaruh tulisannya si apa itu kan gitu ya. Nah itu pengaruh tulisannya itu, lalu batin kita akhirnya was-was, nah seperti itu. Nah itu batin ya. Jadi ada lahir, ada batin. Nah sekarang ada satu lagi yaitu ruh ya. Ruh itu guru kita ya. Lahir itu gurunya alam, seluruh alam. Lahir kita ya, pikiran kita itu alam. Kita belajar dari tumbuhan, belajar dari hewan, belajar dari lewat guru, nah, manusia juga kan gitu ya. Nah itu guru ya. Guru lahir ya. Ada guru batin. Nah, guru batin itu rasa yang ada di dalam jiwa ya. Rasa yang ada di dalam seluruhnya, di dalam jiwa dan raga, itu rasa badan. Nah sakit ya, sakit kepala karena raganya sakit, tapi jiwanya sakit karena pengaruh penglihatan, pendengaran ya, perasaan itu buah daripada pikiran ya. Was-was buah dari pikiran. Oke, dalam doa ini tidak menggunakan pikiran, tapi menggunakan rasa. Jiwa itu sifat dasarnya tenang. Jiwa itu yang tidak tenang adalah pikiran. Tapi kalau pikiran sudah bergejolak ya, terlalu banyak hawa dan nafsu, terlalu banyak keinginan was-was, galau dan nafsu ya, dendam, kesumat, prasangka, itu akan mempengaruhi ke jiwa Bapak dan Ibu. Nanti ada sakit jiwa, makanya kita tidak mau seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya jiwa itu harus tenang. Ya, jadi nanti kita tidak gunakan pikiran ya. Apalagi yang kita bahas ya. Oke, dalam doa ini kita menggunakan rasa jiwa ya. Rasa, menggunakan rasa. Tidak menggunakan pikiran ya. Jadi kita hanya menggunakan pikiran dan rasa, pikiran tidak dipergunakan dulu. Jadi hilangkan problem-problemnya DNA, hilangkan pikiran tentang hilangnya uang, hilangkan tentang siapa tuh yang suka memprovokasi itu, hilangkan dendam terhadap dia. Tidak ada dendam ya. Tidak ada prasangka, karena itu kalau prasangka atau pikiran atau prasangka itu rasa yang dikuasai hawa dan nafsu. Jadi sekarang yang berkuasa adalah rasa ya. Rasa menguasai hawa dan nafsu. Jadi hawa dan nafsu dikuasai. Jangan sampai bergejolak ya. Jangan sampai bergejolak. Nanti ada metodenya itu dengan nafas ya. Nanti
Yang memimpin adalah ruh, ya. Ruh diri kita yang memimpin adalah ruh kita, ya. Bukan rasa atau rarasaan atau perasaan, bukan perasaan atau bukan rarasaan, apa orang sudah bilang rarasaan, ya. Nah, itu itu tidak sejati. Yang sejati adalah rasa, ya. Maka nanti kita kembangkan ke jiwa, ya, agar rasanya tenang, karena jiwa pada dasarnya harus tenang. Oke, di bagian pertama metodenya sudah dijelaskan caranya. Nah, nanti caranya akan berkembang. Jadi pada saat Anda narik nafas sambil mengucapkan, untuk yang beragama Islam mengucapkan Allahu Allah, silakan masukkan doanya. Untuk yang beragama Nasrani pun demikian, dengan pujian-pujian terhadap Tuhan. Yang Hindu, Buddha pun demikian, ya, dengan pujian-pujian terhadap Tuhan. Artinya Tuhannya adalah zat laisa kamislihi, ya. Dia yang maha zat yang ada dalam zatnya, ya, seperti itu. Di Tuhan penguasa sekalian alam, bukan alam semesta aja, tapi seluruhnya. Jadi tidak ada keegoan pada saat doa itu, karena kita bukan apa-apa, ya. Nanti doanya itu nanti kita menggunakan nafas. Kenapa menggunakan nafas? Nafas adalah harta yang paling berharga, ya, dan itu anugerah dari Tuhan, ya. Tidak ada nafas, selesai kita semua. Jadi kita sepakat dulu, ya, nafas adalah harta yang paling berharga, anugerah yang paling tinggi, ya. Tidak ada nafas berarti selesai sudah perjalanan kita, ya, rekreasi kita. Oke, jadi sudah tahu, ya, Bapak dan Ibu, nafas adalah medianya. Oke, pelakunya adalah ruh kita, ya. Kita kendalikan jiwa dan raga, ya, jiwa dan raga. Oke. Pertama-tama, seperti kemarin saya jelaskan, niat. Silakan, tidak apa-apa, pikirkan dulu secara wajar, niatnya apa saja. DNA sedang bermasalah, DNA selesai masalahnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menguasai, yang Maha kuat, yang Maha kaya, meminta bahwa DNA diselamatkan. Regulasi keluar, DNA comply dengan regulasi. Dana kita tidak terlihat di MT4, sudah secara gaib masih ada, secara dohir tidak terlihat, ya. Itu kita meminta kepada Tuhan agar terlihat lagi, karena sudah jadi gaib, ya, secara tidak adil. Ya, otomatis nanti pihak-pihak yang membenci akan menemui takdirnya, ya. Kami tidak menyerang, tetapi kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerang, tetapi kami adalah korban. Kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang berjolim, apakah tidak ada, ya, kami mengharapkan DNA kembali, ya. Oke, jadi diniatkan itu dulu, niatkan itu dulu. Oke, sudah niat, silakan Bapak dan Ibu semuanya niatkan seperti itu. Kalau memang ke DNA, DNA aja dulu, ya, karena ini bisa ke hal yang lain juga. Biar bersama-sama. Oke, sudah niat, baru kita mulai dengan tarik nafas. Hilangkan segala bentuk hawa dan nafsu, ya. Hawa dan nafsu Bapak Ibu sudah tahu. Keluarkan nafas, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik, tenangkan, hilangkan pikiran, hilangkan hawa, hilangkan nafsu. Nikmati nafas, keluarkan. Ya. Tarik, nikmati nafasnya. Karena jiwa kita pada dasarnya harus tenang, ya. Keluarkan. Kalau Anda tidak tenang, itu pikiran, ya. Pikiran Anda yang tidak tenang. Tarik. Alangkah besarnya harta
yang bernama nafas ini. Keluarkan. Jadi Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru nafas saja sudah terasa nikmat. Tarik. Silakan Anda bersyukur bahwa Anda masih diberikan kesempatan. Terus Anda bersyukur atas kesempatan dan nikmat hidup, ya, nikmat umur yang masih ada. Berarti Anda masih mempunyai kesempatan, ya. Tarik. Hilangkan pikiran, tidak ada pikiran, yang ada nikmati nafas. Sedamai mungkin. Itulah kebahagiaan. Ya, tarik. Yang sakit pun bisa sembuh. Tenangkan. Oke. 2 kali lagi. Tarik. Dalam kedamaian, dalam ketenangan. Keluarkan. Ya. Tarik pelan-pelan. Sebut namanya. Kita adalah orang-orang yang tenang, ya. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, silakan. Oke. Sekali lagi. Tarik. Oke, namanya sebut terus, doanya sebut terus. Tahan di dada. Tahan di perut. Terus sebut namanya. Tahan di dada. Tahan. Tahan di perut. Tenangkan, jangan gugup. Tarik di dada. Keluarkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Tuhan kita semua. Oke, tenang, tenangkan. Ya, tarik lagi, sebut namanya. Oke, sebut namanya. Turun perut. Sebut aja namanya terus. Turun di dada. Tidak ada permasalahan lagi. Turun di perut. Naik di dada. Keluarkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Tarik, sebut namanya. Jangan keluarkan dulu, tahan di dada. Keinginan tidak ada keinginan, tidak ada hawa dan nafsu. Rasakan aja kedamaian. Turun di perut. Rasakan kedamaian bersamanya. Tarik di dada. Ya, turun di perut, sudah tidak ada pikiran. Sudah tidak ada keinginan, tidak ada hawa dan nafsu. Naik ke dada. Keluarkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan. Tarik. Tahan di dada. Rasanya mengalir ke seluruh tubuh ke atas. Turun ke perut, tahan di perut. Doanya masuk ke dalam usus, ke dalam jantung, ke dalam ginjal, ke dalam hati. Naik ke dada, merasuk ke dalam paru-paru yang telah menemani kita sekian puluh tahun. Keluarkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala permasalahan, serahkan kepada